Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saya sudah berada di daerah Kuningan, tepatnya di Desa Pasawahan. Ini adalah kantor kepala desanya. Di Pasawahan itu unik lah. Uniknya gimana? Di sini ada 7 sumur kejayaan. Nggak tahu apa itu, saya juga baru mendengar. Banyak sekali di sini transaksi jual beli pesugihan, orang yang pengen kaya nanti bla 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 apalah. Bahkan sudah korbannya sudah banyak sekali, dan sempat dulu kata Bapak Kepala Desa sempat digerebek ini tempat pesugihan, tapi karena banyak oknum-oknum di Papua menertibkan. Sebenarnya yang namanya pesugihan itu diambil dari kata sugih. Sugih itu kaya. Kaya dalam arti kita memiliki kekayaan. Kekayaan tentunya arahnya lebih kekayaan harta. Jadi pada zaman sudah modern sekarang ini, orang banyak sekali berpikiran bahwasanya yang namanya sugih, yang namanya kaya, itu adalah identik dengan uang dan juga duniawi saja. Akan tetapi kalau kita garis bawahi, yang namanya kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati, ketenangan hati. Dan kaya yang sebenarnya adalah ketika hati kita tenang. Dalam ketenangan itu selalu kita merasa bersyukur kepada Allah apa yang telah rezeki Allah berikan kepada kita. Sangat disayangkan sekali ketika orang yang hatinya sudah tertutup dengan hal-hal yang duniawi, itu mereka berpikirannya sangat gelap mata, gelap pikiran, dan gelap apa saja. Sekarang kita banyak sekali dijumpai di masjid-masjid, musola, banyak orang yang malas untuk datang ke situ, akan tetapi mereka banyaknya mendatangi tempat-tempat ritual-ritual pesugihan yang tidak jelas. Saya akan memberikan tips agar hati kita itu diberikan kekayaan oleh Allah, tentunya kekayaan fid dini wad dunya wal akhirah. Saya dulu pernah diijazahi oleh guru saya, Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz, Allahumma yarham. Beliau mengatakan kepada saya, kamu kalau pengen sugih itu kaya itu adalah jangan hanya duniawi saja, akan tetapi kaya itu adalah ada dalam hati kita sendiri. Ketika hati kita sendiri itu sudah merasa kaya, sudah merasa cukup, apapun yang kita miliki, insya Allah selalu syukur. Jadi ketika Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah. Dan ketika kita terus selalu bikin merasa tidak bersyukur, maka menganggap Allah itu tidak adil, begini, itu berarti melakukan kufur nikmat kepada Allah. Jadi begini, sahabat, kalau pengen kaya hati, kaya iman, kaya pikiran, ketika hati sudah kaya, duniawi itu akan ikut. Sahabat, ba'da sholat maghrib cukup membaca akhir daripada surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu akhir daripada surat At-Taubah. Sahabat baca 7 kali setiap ba'da sholat. Juga itu untuk ketahanan tubuh, juga untuk menghindari dari semua penyakit-penyakit, juga untuk agar hati kita kaya. Itu 7 kali cukup sehabis sholat. Dan juga malam harinya 313. Ditambahin lagi dawam sahabat surat Al-Waqiah, surat Yasin, dan tentunya ditambah dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu saja terus dawam dan istiqomah. Yang penting kuncinya ketika jiwa kita sehat, maka badan dan raga kita semua sehat. Jadi jaga agar hati dan raga kita selalu sehat. Ketika hati kita sehat, raga kita sehat, jiwa kita sehat, maka kita akan memunculkan pikiran-pikiran yang positif, ide-ide yang cemerlang. Ketika ide, semua pemikiran kita terbuka, maka semuanya secara otomatis akan terbuka semuanya. Sahabat, itu amalkan saja. Saya sudah berada di depan kantor Kepala Desa Pasawahan Kuningan. Kantor Kepala Desa Kuningan ini, nanti saya akan menemui Bapak Kuwu. Nanti saya akan absen semua sahabat-sahabat yang terus memantang channel saya. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat semua yang masih terus memantang channel Ujang Islamic Cirebon. Dan tentunya sahabat yang sudah subscribe sekarang subscribe harus ngerti. Terima kasih lah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan Allah selalu memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal duniawi yang kayak kesugihan harta karun, lebih jelas. Di sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza, dan mohon maaf bila mana video-video saya itu mengganggu
kepala sahabat-sahabat bikin pening goyang-goyang apa nontonnya kak ya di wajarlah amatiran. Saya nggak mengandalkan editing mohon lah beli si penting live bro, tarung live ya. Jadi saya mengandalkan live apa live ya siaran langsung itu menggambarkan situasi yang secara langsung real di lapangan. Oleh penampakan alhamdulillah, tidak dapat juga alhamdulillah karena namanya juga live ya. Jadi tidak ada yang dibuat-buat lah editing musik dubbing sembuh ngerti. Terus ya HP-nya juga HP sederhana saja. Jadi mohon maaf bila mana sahabat terganggu dengan video-video muter-muter terus kamera sampai ngos-ngosan, sewajar. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dan juga kameramen yang suka dimarah-marahin karena inilah wong deso warnanya ya. Wong deso saya bikin channel ini hanya untuk saya meluruskan kepada orang-orang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana tempat-tempat yang harus didatangi dan mana tempat-tempat yang tidak boleh Anda datangi. Tempat yang boleh datangi masjid, musola, majlis taklim itu boleh. Tempat-tempat angker batu, terus ada wiwitan-wiwitan, itu nggak bener lah. Apalagi penganut-penganut orang yang nggak jelas. Ada syarat ini itu nggak boleh. Nah, itu saya akan konsisten tentang memberantas hal-hal yang demikian. Ada jual beli tuyul, jual beli apa wewe gombel. Yang akan saya dukung lah jual beli kambing, semut, cecek, kodok, wah, saya dukung lah jual beli ternak ya, yang dimakan kodok haram. Jadi saya tidak berada, sekali lagi saya mohon maaf bila mana video-video saya mengganggu penonton dan saya geliang-geliang lang video lebih jelas, mohon maaf. Dan juga mohon maaf terganggu sana iklannya video teman-teman iklannya. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat semuanya lah. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya. Dan yang satu subscribe saya akan nanti donasikan untuk para fakir miskin di yayasan saya. Juga komentar lah yang baik dan bijak, jangan hanya nyinyir saya hanya ketika orang tidak suka dengan cara saya, dengan cara perkataan saya, inilah saya tidak ditutup-tutupin. Saya wong desa, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, saya hanya orang doif, al-fakir, orang yang fakir pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya apa-apa kecuali atas izin Allah. Dan saya ini wong mulute ember kon nggak gemerangsang tak gemerayakan tak membola cocotnya kayak gini cocot desa. Jadi mohon maaf sekali lagi ya pada sahabat-sahabat semua bila mana terganggu dengan ocehan saya, channel saya video kamu muter-muter, sekali lagi mohon maaf. Nah insyaallah ini adalah cara dakwah saya bagaimana untuk memberantas kemusyrikan di jagat negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya akan bincang-bincang dengan Bapak Kubu di dalam ini kantor kepala desa Pasawahan, sahabat. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, ini ada Bapak Kubu Pasawahan. Mari silakan. Waalaikumsalam. Sahabat, ini dengan Bapak Kubu dengan Bapak Kubu sama Bapak Kubu Pak Salim. Bapak Salim ini adalah kepala desa Pasawahan, Ya. Kabupaten Kuningan, tepatnya berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Ya. Ini semua perangkat desanya. Ya. Sehat semua Pak Kubu. Alhamdulillah. Pas perangkatnya ini lagi pada nggak ada, jadi saya ini pas lagi nongkrong ini sih cuma hanya saya sendiri gitu. Gimana semua di sini warga aman terkendalikan, tidak termakan berita-berita hoax tentang corona atau apa enggak ya? Alhamdulillah, tapi sesuai instruksi dari pemerintah, setiap ada yang datang kita mulai pendataan dan langsung istilahnya itu kita sudah punya grup anti corona, yaitu dari kecamatan melalui kepolisian dan Ramin itu dan puskesmas, kita sama-sama istilahnya itu mengantisipasi orang-orang yang datang di sini didata dan langsung dibawa ke puskesmas. Nah, itu sahabat, ini Pak Kubu juga sergap tentang corona dan sahabat jangan termakan berita-berita hoax. Ikutilah pemerintah, apa anjuran pemerintah, kita pantau kita diam di rumah. Kalau saya sih ini lagi kelayaban baik. Cuman kan kelayabannya ya cari tempat yang sepi kan, yang penting jangan kerumunan. Kalau kerumunan jin enggak apa-apa lah. Ya. Pak Kubu, saya tertarik dengan Sumur 7 Kajayaan. Ya. Itu bisa diceritakan apa sih Sumur 7 Kajayaan, Pak Kubu? Sumur 7 Cikadayaan itu nama dari dulu, yaitu kalau sumur 7 itu memang sumurnya ada 7 menurut cerita orang-orang dulu, orang-orang yaitu kesepuan-kesepuan zaman dulu. Dan alhamdulillah itu di situ itu dulu adanya kuburan-kuburan yaitu ikan dewa di situ. Nah, itu semacam patilasan kalau kata orang-orang dulu itu, dikasih taunya patilasan. Oh, patilasan. Banyak ya Pak Kubu ya yang datang orang ke sini meminta-minta ke patilasan itu banyak ya Pak Kubu? Banyak. Sangat banyak. Yang minta pesugihan, pesugihannya ke ikan dewa atau ke jin mak lampir dan ini pelet?
Kalau mengenai pesugihan kita tidak tahu karena memang dari dulu itu bukan tempat pesugihan. Tapi mungkin orang-orang pendatang mungkin itu mungkin bilangnya di sini tempat pesugihan. Nanti Pak Ustadz sendiri mungkin yang bisa tahu di sana. Oke. Bisa antar saya ke sana Pak Kubu? Boleh, bisa. Sahabat, saya diperbolehkan Pak Kubu untuk nengok tempat yang diduga ya, baru diduga tempat pesugihan dan diinformasi di luaran. Sekali orang yang datang ke sini, nanti saya akan ajak Pak Kubu ke sana bersama teman-teman Pak Kubu untuk mengantar saya seperti apa sih itu setan jurig naon wahidnya. Ya, Pak Kubu. Iya. Sudah lama jadi kepala desa Pak Kubu? Sudah lama. Sudah berapa tahun Pak Kubu? 2 periode saya. Oh, 2 periode. Yang 2 periode udah berapa tahun? Udah berapa tahun? 2 periode ini udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Ya. Penduduknya ada berapa pesawahan? Penduduknya ada sekitar 5.000-an lebih. Oh, 5.000. Semua hak pilihnya? Hak pilihnya 3.800-an. Luas tanah di Pasawahan itu berapa hektar? Luas tanah di Pasawahan, daerah persawahannya yaitu sekitar 125 hektar dan luas tanah taman hutan rakyatnya yaitu sekitar 67 hektar. Tapi sahabat, kalau saya lihat Pasawahan itu sangat sejuk sekali, sangat dingin. Banyak sekali keindahan-keindahan yang ada di Pasawahan. Kalau sahabat ke Kuningan, mampirlah ke Pasawahan. Di sini ada ikan dewa, terus ada sumur 7 kejayaan, ada mungkin air terjun ada ya Pak Kumu? Ada. Air terjun juga Ada. ada. Semua ada komplit di Pasawahan. Yang jelas awewena garilis, gitu ya. Dari bahasa Sunda itu awewena Iya. garilis. Ya. Jadi main ke Pasawahan nih ada Pak Kumu. Tapi jangan nyari pesugihan di sini, nyari tadabur alam lah. Amin. Ini suara gemuruh air. Air terjun ini. Ya. Oh, ada air terjunnya. Ada gemuruh air ini. Dari sini berapa lama perjalanan? Sebentar lagi paling tidak 5 menit juga sampai. Ini sahabat, Pak Pung juga bingung. Kita banyak oknum di sini menyalahgunakan tempat ini. Sebenarnya tempat ini kalau untuk berwisata enak. Kita bertadabur alam, cari kedamaian, cari ketenangan. Jadi jangan disalahgunakan dan Pak Pung juga sebenarnya tidak setuju sih tempat-tempat begini dijadikan untuk pesugihan, apalagi menyembah jin dan mensekutukan Allah. Jadi nanti akan saya lihat deteksi ini tempat apa sih sampai orang pada rela-rela berketapa di sini, sementara masjid-masjid musola ditinggalin. Aduh, sangat luar biasa sahabat. Mungkin di sini ada kuncinya juga banyak kuncinya ya Pak Kubu. Ya, kuncinya sebetulnya hanya satu, tapi mungkin yang tahu itu yang di sini karena saya orang desa. Ini juga ada perwakilan dari kelompok di sini. Nanti dia yang bisa menceritakan. Oh ini ya Pak Kubu. Ya. Ke depan sih menurut mana ya? Awas dikit ya. Nah sahabat, ini sudah saya ada di depan nih. Pendopo apa ya namanya nih? Ini pendopo. Pendopo. Ini sahabat. Ini pendopo. Ada, nanti kita buka bisa. Pendopo tempat apa Pak Kubu? Ini tempat orang-orang yang mau bermalam di sini. Oh. Bisa di sini kita sudah sediakan, mungkin dari tikarnya juga ada. Nah, ini Dan sahabat. memang ini di sini seharusnya buat religi di sini tuh. Oh, musola. Ya, Tapi orang banyak ini untuk nginap juga. banyak. Ini Oh ya bisa. oh, ini. Iya. Itu sini tempat apa Pak Kubu? Ini sumurnya, namanya sumur Gajah Putih. Sok, oh, di mana? Oh, gajah putih di mana? Oh, ini Bukan, Ini di apa? atas. Gajah merah. Ya, yang sumur Kekajayaan. Ini baca. Sahabat ini. Ikutin Bapak Kepala Desa, Pak Kades. Udah bisa masuk kan? Jadi ini tadinya bisa masuk dan ini mau dibuka oleh yang pegang di sini kelompok perwakilannya. Berhubung ada pohon tumbang besar sekali gitu. Dan di sini memang setiap ada pohon tumbang tidak boleh kita langsung potong-potong begitu saja karena Kenapa? wilayahnya wilayah Taman Nasional di sini. Oh, Jangan itu jangan pegang. Jangan pegang itu. kenapa sih? Oh, gatal. Kita nanjak. Ini sudah ini tuh.
masih digembok original simil ya simil. Dorong. Dikunci dari atas nggak? Tendang lo tuh. Bapakku akan membuka paksa ini. Sekali ya. Yang di sini apa yang di sini? Pakai bujur lah. Wah, ini sekarang dalamnya. Tempat ini adalah tempat ritual untuk mendapatkan uang gaib. Ini senjata siapa? Saya juga kurang tahu ini. Bisa terpasang begini. Topeng, ada keris, ini semar. Kayaknya saya mau pakai topeng Trump. Saya akan bisa berubah. Aing sahaya. Ini kayaknya semar. Ini apa nih? Iya, sumutnya itu. Ini simbolnya di dalam. Ini kerisnya keris baru semua. Baru semua. Giring bau kikih. Ini kayaknya ada jin yang kencing ini. Ini buatan-buatan baru semua sahabat. Benar. Tidak ada yang lama. Ini juga buatan baru. Kamardikan kalau bahasa sekarang ya. Ini juga bukan keris buatan empu. Ini kelihatan. Ini apa? Besinya besi knalpot. Boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Dandor ya Pak. Sahabat, ini tempatnya. Semuanya benda-benda yang untuk apa? Untuk melakukan ritual pemanggilan Iya. makhluk halus. Ini tidak terawat. Ini semua ada foto-foto, ini ada sahabat, saudara-sahabat yang datang ke sini kan. Ini. Ini. Silakan sebelah sana. Ini ada buku yang dipakai. Itu daftar-daftar tamunya nggak dirawat. Ini ada. Ini ada kuningan sari. Ini bukan emas. Ini banyak dijual belikan di pasar-pasar kaki lima. Ini ada cincin buat paku mau ini. Cincin. Ini ada apa ini? Jadi sahabat, ini sangat komplit sekali. Ketika orang datang ke sini dulu sangat tertata rapi. Jadi orang mau bertapa di sini, terus ini nanti disuruh dinginnya. Terus nanti dari bongkar ini akan keluar uang. Atau uangnya uang siapa? Ini ada gong. Ini penabuhannya. Ini kalau nggak salah kayak ada buat nabu ini ya. Bukan. Ini ada batu. Ini ada keris.
Itu sama itu tempatnya sudah tidak dirawat. Ini ada, wah ini ada pentol ya. Ini mungkin ada orang motornya hilang, jadi taruh STNK di sini supaya motornya balik. Bagus hilang nggak hilang motor sih. Ini selengit ngelengit. Saya nanti akan coba melakukan ritual di sini. Menunggu di sini siapa? Coba akan saya tahu. Ini air apa Pak? Oh, Ini air kahuripan. oh air kahuripan ini. Ini apa ini? Sorry. Air kahuripan itu sejarahnya gimana Pak? Ini yang bisa melangkah ini, yang dia Gimana Pak? Yang dulu kan orang tua dulu ya, ya kan saya betul waktu dulunya kan para wali waktu membuka ilmu dulunya dari Gunung Cermet itu sini dulu, lalu ke Cirebon. Cuma kan ini kan sebenarnya kan simbol, 7 sumur itu simbol. Kita hidupkan hanya 7 hari gitu kan, dari misalkan Senin sampai Minggu, Senin lagi. Gitu. Cuma rata-rata masalah artikan. Semua yang datang akhirnya kan mintanya yang lain-lain. Memang di sini ada sininya sumur kahuripan, nanti di sana ada nama-nama lagi, terus di atas ada terpisah tempatnya. Ini airnya sangat luar biasa ya. Ini batu tuh emang berbentuk ini. Iya. Saya sih melihatnya di sini tuh ada semacam seperti berbentuk kayak cungkring gitu, semar ya. Mungkin yang jadi andalannya ini juga. Mungkin Ini ada batok, maksudnya buat apa? nggak nimba air ya. Oh, buat nimba airnya. Sahabat, ini jadi pernak-pernik untuk melakukan ritualnya sangat banyak. Nah, ini suara airnya. Ini airnya. Saya boleh melakukan meditasi di sini sebentar Pak Bu? silakan lagi. Nah, saya biar tinggal di sini sendiri. Ya, boleh. Boleh. Sahabat, saya akan melakukan meditasi atau melakukan dialog tanpa melakukan mediumisasi. Saya akan sendiri di kameranya di ituin. Saya akan absen dulu satu-satu buat para sahabat yang hadir. Saya absen. Jadi absen ini saya akan ini di sini. Silakan absen. Hadir. Semua sahabat-sahabat hadir. Ya, Singapura hadir. Medan hadir. Pasuruan, Tangerang Kota hadir. Palimanan Timur hadir. Condet hadir. Purwakarta hadir. Banyuwangi hadir. Brebes hadir. Jambi hadir. Sahabat Sadi Surabaya hadir. Jagapura hadir. Majenang, Madura siap. Jakarta Timur, Megu, Jakarta Selatan, Lumajang, Karimun hadir. Plumbon, Surabaya hadir. Bali hadir. Bojonegoro hadir. Galgubuk hadir. Samarinda hadir. Banyuwangi siap. Alas Purwo mantap. Garut siap hadir. Pati hadir. Kendal hadir. Jepara hadir. Filipina hadir. Taiwan hadir. Saudi Arabia Supran Kasiron hadir. Kendal hadir. Majalengka, Karawang, Grobogan, Banjarmasin, Pemalang hadir. Mantap semua buat sahabat-sahabat semua. Tebu Ireng hadir. Leget, Kebumen, Balikpapan, Karangampel, Cikarang, Indramayu, Sulawesi, Boyolali hadir. Pasuruan sekarang hadir. Amerika hadir. Cijawa, Subang, Sulawesi Selatan, Palopo hadir. Raja Galuh hadir. Bekasi, Galgubuk, Makati, Bekasi, Cirebon, ini Cirebon, Cikampek hadir. Malang, Bandung, Depok, Leget, Batam, Jakarta Timur hadir. Mana suaranya Madura? Warga Madura hadir. Cakung, Sumedang, Banten siap hadir. Karawang hadir. Anjatan siap hadir. Semua sahabat nih. Malaysia, saya banyak teman di Malaysia hadir. Bogor, Diri, Tuban, Remayu, Malang, Balikpapan, Sumedang semua hadir. Taiwan, Solo, Cianjur, Pekanbaru, Ngawi siap hadir semuanya. Nih saya absen di depan keris-keris. Ya, Cibaduyut hadir, Jogja hadir, Sidoarjo, Kramat Jati, Gresik, semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Papua, mana Papua, Kalimantan, Sumatera hadir, Bandung hadir, Hongkong, Solo, Banyumas siap hadir semuanya. Jadi sahabat nih, ini ada Lombok ya hadir, Denpasar hadir, Lumajang,
Kuningan. Ini saya lagi di Kuningan nih, di bukit di kaki bukit Gunung Cerme. Saya lagi mengacak-acak ini tempat pesugihan yang tempat gak bener ini. Pemalang hadir, Lombok, Nganjuk hadir semua. Nah, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Pancalang hadir, Tulungagung hadir, Jakarta Barat, Kota Bambu Selatan, semua hadir. Majalengka, Kuningan, Cianjur, Ciamis, Garut, Bogor, Tasik, Brebes, Tegal, Malang, Purwokerto, Banyumas, Boyolali, Cilacap, Trenggalek, Singapura, Ponorogo, semuanya hadir. Buat sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di channel saya, insya Allah semua diberikan barokah dan hidayah oleh Allah. Ya, dari Sabang sampai Merauke, yang belum kesebut satu-satu namanya nanti akan saya sebut. Nih ada apa saja di tempat sumur 7 ini. Nanti buat sahabat-sahabat kalau berkunjung di Majalengka di Pasawahan, mangga rawuh sini. Ya, tuh airnya jernih. Ya akan saya tarik. Ini sudah mampir Blitar nih. Ayo Cempaka Putih. Semua Klaten, Cilimus, Malang, Sumber wis, Cirebon kabeh disebut kabeh wis. Ah, jadi sahabat semua terima kasih yang sudah terus menyimak channel-channel saya yang terus konsisten untuk membasmi kejahatan-kejahatan akidah, apalagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya Sragen, siapa yang merusak akidah para manusia-manusia, yang saya abrak habis ini. Akidah yang terus manusia yang bikin dibodohi oleh embel-embel daripada pesugihan-pesugihan yang menjanjikan semuanya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah komen, yang tidak bisa dijawab satu persatu. Saya doakan semua sahabat diberikan sugih ning Gusti Allah, sugih atiye, sugih pikirannya, sugih kabeh, sugih akhlake kabeh insyaallah. Mabrur. Ya sahabat, nih saksikan setelah absen nih yang datang nanti yang siapa wis sing di belah sing planet ini kan planet ini apa planet penting karuan masa sing planet anak jaringan. Saya akan minta doa kepada Allah, saya akan membuka tabir gaib tentang tempat ini. Ini saya kembalikan lagi. Sahabat, saya ambil bikin lagi sedikit. Saya akan melakukan komunikasi di sini. Tim siapa aja di sini, menunggu di sini. Terus pertengahan. Kalau ada itu mungkin saya akan mengungkap dan saya akan mendukung Pak Kuwu untuk tempat-tempat yang begini. Kalau bisa ditiadakan lah di desa Pak Kuwu. Jadi biar semua orang yang soleh-soleh tidak tergiur dengan kamuflase yang begini. Jadi coba secara logika kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, logika pikiran akal sehat kita harap dibuka selebar-lebarnya. Logika yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan kehidupan adalah Allah, dan yang membuat langit dan bumi dan seisinya adalah Allah. Ketika kita yang menciptakan Allah, ketika langit dan bumi semua yang menciptakan Allah, secara otomatis kita ada apa-apa pun mintanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah melakukan akal pikiran kita kadang mengeluh, ya Allah kenapa doa-doa kita tidak dijawab, ya Allah kenapa saya masih susah jodohnya, ya Allah kenapa. Kita introspeksi dirilah. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan selalu setan. Yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri, melakukan introspeksi diri, sebenar-benarnya introspeksi. Kenapa? Secara logika, kalau kita pengen diingat sama Allah, secara otomatis kita harus terus mengingat Allah. Dengan cara apa? Zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Yang kedua, perbaiki sholat kita. Ketika kita zikir kita sudah benar, selalu ingat Allah, dan sholat kita kepada Allah, secara otomatis Allah akan ingat kepada kita. Ketika Allah sudah ingat kepada kita, maka yang kedua Allah akan sayang kepada kita. Ketika Allah sudah sayang dan cinta kepada kita, apapun yang kita minta, yaitu bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Kenapa bahasa dalam Al-Quran ighfir dulu baru irham? Karena ighfir itu adalah meminta ampunan. Irham, setelah kita meminta ampunan kepada Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, maka apapun yang kita minta bakal dikasih sama Allah. Kenapa Allah selalu mengingatkan kita untuk sholat? Karena dalam sholat itu adalah menyebut Allah yang sangat banyak sekali.
setiap hari kita terbiasa menyebut namanya Allah. Maka ketika setiap hari kita selalu menyebut Allah, maka kelak ketika kita sakaratul maut, ketika kita lagi najah yang sangat sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut itu merasa sakit yang luar biasa, ketika kita ajal kita sudah mendekati dan sakaratul maut, maka tetap yang akan diingat adalah asma Allah Azza wa Jalla. Ketika dalam posisi sakaratul maut yang diingat Allah, maka secara otomatis Rasulullah menjamin umatnya maka akan kasihkan kelak yaumul kiamat surganya Allah. Ketika Rasul saja menjamin akan memberikan syafaat, secara otomatis Allah akan memberikan kita mati sebagai husnul khotimah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada ini. Jadi secara logika kita harus berpikir. Logika, pikiran, tauhid, syariat, hakikat semuanya berjalan bersama. Kalau kita memakai syariat saja, hakikat tidak dipakai, tidak akan jalan. Kalau kita hakikat saja, syariat tidak dipakai, tidak akan jalan kecuali orang-orang tertentu, yaitu orang-orang salafus saleh. Jadi ini adalah media-media seperti ini keris. Ini keris, secara otomatis keris. Keris ini adalah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, dikentutin saja ini tidak bisa apa-apa. Jadi ngapain ini keris ini semua bisa mengijabah doa kita, bisa memberikan uang. Oh keris begini aja tuh diam aja kok. Nah, jadi ngapain? Apalagi yang benda-benda seperti ini. Kenapa sih tidak kita mencintai Al-Quran? Kenapa sih harus yang begini-begini, harus begini, meminta duit yang begini? Kan tidak mungkin. Kalau pengen duit ya kerja dan berdoa. Aduh, mana ada baik. Nah, maksud kita gunung ngacak baik lah. Di sahabat yang dimuliakan Allah, menggunakan komunikasi dan komunikasi di sini tadi melihat di sana saya lagi ngecaprak dengan dia tentang marah sahabat, mereka tidak terima, tidak apa-apa lah ngecaprak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu akbar. Ya masalahid. Ya masalahid. Ya masalahid wujud. Ya masalahid. Ya masalahid wujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wujud. Sana. Ya masalahid. Ya masalahid. Ya masalahid. Ya masalahid. Ya masalahid. Ini ajarnya sangat luar biasa sahabat. Saya akan bacakan tempat ini, bacakan ayat suci Al-Quran dari yang merupakan belakang saya, untuk menulis. Dari yang pada ini. Di sini kanan kiri ada sosok seperti Semar yang di ujung sana. Terus di belakang sana ada
Genderuwo dan juga ada banaspatinya, sangat luar biasa. Saya akan membacakan tempat ini biar steril. Biar steril dengan biar jin-jin yang ada di sini biar steril, yang positif-positif saja, yang negatifnya biar tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Semua biar dinetralin. Jadi karena tempat ini jarang sekali dibacakan Al-Quran, ini kan Rasul sendiri mengajarkan kepada kita, rumah kita itu agar selalu dibacakan Al-Quran biar tidak seperti kuburan. Jadi rumah yang sering dibacakan Al-Quran dan tidak dibacakan Al-Quran itu akan sangat jauh beda auranya. Saya akan coba ke dalam ke belakang saya tadi. Sudah terngiang-ngiang saja, ada banaspati, hati-hati yang saya tanyakan berangga. Di belakang apa ya? Di belakang pernah ada itu ya, orang Paku melihat sosok banaspati, ada nggak? Kalau saya tidak tahu persis. Pernah ada laporan ya? Ya, pernah. Tuh. Ada Ya, ada sosok banaspatinya. ya, dari tangkap tunai pindah. Tadinya dari pohon besar pindah katanya. Tadi saya melihat yang mencoba nyerang saya itu ya itu sosok banaspati itu. Mereka yang jaga di sini. Ini ada ruangan apa nih? Ah ya tuh. Wah, sama dengan ruangan. Nah, isolasi. Isolasi. Ini dibersihin aja Pak Kubu. Ya. Padahal di sini ada Yasin gitu. Ya. Sana Yasin ngene. Waduh, ini Quran sampai terbengkalai. Kenapa ini? Yang uang itu tah? Yang kemarin dibongkar ada isinya itu. Kalau dulu uang di karton sama di ini di mana di tas itu dulu itu. Oh, ini. Dulu tapi sudah nggak ada, tapi ini udah dibongkar kok dari dulu sama masyarakat juga. Oh, dulu yang tempat Udah. ngambil uangnya di sini. Udah dibongkar semua, tapi ini ada lagi, kita juga nggak bisa memperhatikan, nggak ada. Yang ada hanya koran sama batu bata. Jadi sahabat, jadi uangnya itu nanti ada di sini. Jadi ternyata uangnya di belakangnya ada batu bata, apa acul. Aduh, sangat aku banget. Mau saja ya dibodohin anak uang. Apa ini? Di tempat. Apa ini? Celangkong. Apa ini? Kurang tahu tuh. Ini siapa ge? Kayaknya dicolak cinta mau apa ge? Aduh, ini di anu. Wis arah-arahnya mah. Kelapa. Ini tulisan la ilaha illallah malah di bawah. Ini taruh di atas. La ilaha illallahnya. Ini yang buat mahar-mahar ini. Apa ya? Suling emas ini. Nanti kalau katanya dapat suling kan boleh emas. Emas kubu lah masa apa? Wah, ini tempat ritual ya. Ini uangnya di atas, ada uangnya nggak? Nggak ada. Udah dibongkar ini dulu semuanya sama masyarakat. Saya akan coba ngejar sosok banaspati yang di luar. Ya. Sahabat itu tadi tempatnya ini.
tempatnya sudah jelas. Ini untuk melakukan ritual. Sana ada jalan. Kan kalau ada balong sih dulu. Balong di bawah ya? Bisa. Sementara aja udah. Udah sementara aja. Kalau penjahit pingsan nanti dilantik dulu sama Pak Kungu. Iya Pak Karna. Ini balong apa? Nah, ini Cak, balong apa, Cak? Sumur apa sumur? Kawadukan. Iya. Ada, cuman jalannya jalan ini. Ini ada lagi. Ada sumur lagi. Cak, sementara udah, nanti besok. Sahabat, tadi saya mau jadi stok panas sepatunya ke sini larinya. Ini apa ini? Gimana? Coba lihat airnya. Saya akan coba. Saya akan dibisik supaya disesak nang panas sepatu kayak gitu. Airnya adem. Atas. Ya, ada suara di belakang saya. Hup, bilang gitu. Ya makanya tadi. Ada suara di belakang saya. Hup, katanya. Di pohon ini Pak Ku. Oh, Mau dibuka dah matanya. jangan. Coba Sat. Ini. Sat, sini. Nama Sohib. Saya akan kejar untuk panas matikan lagi di sini. Ya Mas Sohib. Ini di atasnya. Atas. Anak usah kodok. Ini enggak. Jalannya kemana? Tuh sini. Is. Ya Mas Sohib. Wujud. Aduh, mang gue jubah ribet. Pengen ngangkut celana di dua celana. Kotak putih. Depan. Atas. Ya Mas Sohib. Tuh, depan. Masuk kamera nggak? Angel pisannya setan memandang kamera ya. Ya Mas Sohib. Angin sudah mulai datang sahabat. Ya Mas Sohib. Wujud. Ya Mas Sohib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wujud. Ya Mas Sohib, wujud. Ya Mas Sohib, wujud. Putih.
Berhenti. Itu. Depan. Ya, Mas Alek. Sampai jumpa sih. Di depan. Di depan. Nah, tuh. Tuh. Sahabat depan. Pantengin. Ya Mas Alhib, wujud. Ya Mas Alhib. Ya Mas Alhib, wujud. Ke atas. Tuh atas. Aduh. Bawa lagi bawah. Sikit Lara. Kita tarik bawah. Bawa sini bisa susah. Sini bisa ya? Bisa, iya jalan. Bisa. Bisa jalan. Tuh, Bapak di depan, Pak. Bisa. Enggak, lewat situ aja lagi. Oh, salah aja. Sayangnya. Coba main. Ada, sih. Aku bisa kasih komentar kesimpulan. Bisa. Sok. Nanti bentar saya ngomong nanti dulu. Oke. Jadi Pakku gimana nih? Menurut Pakku tadi saya sudah masuk nih, saya sudah mengacak-acak, mau abrik dan sudah saya sterilkan, sudah saya rukyah tempat itu. Menurut Pakku sebagai Bapak Kepala Desa di sini gimana Pakku? Kalau menurut saya sangat bagus ya. Jadi kita jangan percaya sama hal yang tidak nyata, dan saya ingin istilahnya tuh kalau yang datang ke sini jangan jauh-jauh datang ke sini. Jangan jauh datang ke gunung, jangan jauh-jauh datang ke lautan atau ke dukun dan yang lain-lain. Keramat hanya satu, yaitu orang tua kita. Sujud sempuhlah di situ di orang tua kita. Insya Allah rezeki kita, kesehatan kita panjang umur. Jadi Pakku dengan adanya tidak mendukung ya? Tidak mendukung, Sangat bukan menolak. saya aja, karena masyarakat juga kurang mendukung dalam hal ini. Ya sahabat, itu Pakku sangat luar biasa sekali, mantap. Ketika saya datang ke sini mengizinkan untuk mengacak-acak, mau berakabrik, dan saya tadi kejar. Itu sebenarnya di sini yang berkuasa sesosok Banaspati. Cuman saya pengen kejar, sikilnya mengkeren nganggo jubah keselimpet, kayak wong perawan dan yang endol-endol. Jadi nanti next saya akan kesini lagi, nanti saya akan hubungin Pakku. Jadi gitu intinya, sahabat, ketika kita pengen kaya hati, kaya pikiran, itu perbanyak zikir kepada Allah, terus beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ketika kita bertawakal dan bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki akan banyak dari tempat yang kita tidak diduga-duga. Insya Allah, mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah terus mengikuti channel saya. Amin. Saya konsisten terus akan memberantas kemusyrikan di muka bumi ini. Amin. Dan juga terima kasih komentarnya. Saya abaikan Kang nyinyir-nyinyir, nggak usah diurusin lah. Saya hanya manusia biasa, manusia doif, manusia fakir, ila rahmati rabbi, pada rahmatnya Allah, dan saya tetap fakir, tetap doif, tetap tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Mudah-mudahan Pakku semua warganya diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Amin. dijauhkan dari semua kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Amin. Dan mudah-mudahan warganya semua loh sinawi, makmur semuanya, sehat semuanya, dijauhkan semua dari bala bencana. Ya. Sampai ketemu lagi sahabat, terus pantengin di channel saya Ujang Bustami. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.